Mulia, Tegal, Jawa Tengah pada Kamis siang. Kondisi mayat sudah membusuk dan terdapat sejumlah luka memar di tubuhnya. Kuat dugaan mayat tanpa identitas tersebut merupakan korban kejahatan. Warga desa Karangmulia, Suradadi, Tegal, Jawa Tengah, Kamis siang digemparkan penemuan sesosok mayat wanita tanpa busana yang mengapung di Sungai Cacaban. Mayat tanpa identitas ini pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari ranting di pinggir sungai. Petugas unit identifikasi Polres Tegal dan perubahan jam tayang program Trans TV selama bulan suci Ramadan. Untuk mereka yang bertanya-tanya, dalam hidup, apa yang dikenali wajahnya. Mayat dievakuasi dari lokasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Susilo Tegal. Melihat adanya temuan sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuhnya, polisi menduga korban meninggal akibat tindak kejahatan. Korban memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 160 cm, rambut lurus sebahu, berusia antara 25 hingga 35 tahun. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri tersebut, diharapkan datang ke kantor Polres Tegal atau ke kamar jenazah RSUD Dr. Susilo Tegal. Kasus penemuan mayat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, pemakaman Brigadir Polisi Irfan Udin, anggota polisi Polres Goa, yang meninggal setelah diserang sekelompok orang tidak dikenal pada Kamis dini hari, diwarnai isak tangis keluarga. Meski mengaku pasrah karena almarhum meninggal saat menjalankan tugas, namun keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap. perubahan jam tayang program Trans TV selama bulan suci Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, di segmen khusus Nuansa Ramadan kali ini. Sebuah kastil peninggalan dinasti Umayyah di Yordania masih berdiri dengan megah. Sejumlah kastil di Yordania tersebut mencerminkan simbol kejayaan dinasti setelah masa Khulafaur Rasyidin. Salah satu kastil memiliki hamam, yaitu pemandian air panas. Dan selain itu, ada juga kastil terbuat dari batu hitam dari gunung berapi. Dan berikut ini liputannya untuk Anda. Pemirsa, tahukah Anda akan kisah kebesaran dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah merupakan bentuk pemerintahan dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Raja pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pusat pemerintahan dinasti Umayyah berada di Damaskus, Suriah. Daerah kekuasaannya tersebar hampir di seluruh Jazirah Arab, termasuk Jordania. Bukti sejarah kebesaran dinasti ini dapat dilihat pada banyak kastil. Salah satunya adalah rangkaian Desert Castle yang berada di daerah Karak, sebelah timur Amman, ibu kota Jordania. Di antara banyak kastil di Desert Castle, sebagian kini hanya tersisa reruntuhannya. Namun ada beberapa yang masih tampak megah di tengah gurun yang tandus. Kastil Corona atau Qasr Al-Corona misalnya. Jalanan menuju kastil adalah setapak yang terbangun dari serpihan batu. Karena sebenarnya gurun di timur Jordania ini adalah hamparan gurun batu, bukan gurun pasir. Membangun Qasr Al-Corona pada masa awal pemerintahannya, di abad ke-7. Dami Mistik, Ramadan penuh berkah,
Indosiar dimulai saat menemani sahur, program pencarian bakat ustadz dan ustazah yang unik dan berkarakter di Absuk setiap hari jam 2 pagi. Mengantar Anda menyambut waktu berbuka puasa, para dai dan pendakwah cilik hadir dalam aksi junior setiap hari jam setengah 3 sore. Dilanjutkan dengan trio tenor di Assalamualaikum The Pharaoh Show setiap hari jam 5 sore. Dan kontes musik remix yang penuh salur Islami di Q Academy setiap hari jam 9 malam. Ramadan penuh berkah live di Indosiar. Nya pun tidak banyak, hanya terdiri dari beberapa kamar. Meski sudah dibangun ratusan ribu tahun lalu, dalam kastil tidak terasa pengap. Keunikan lain dari Keling yaitu adanya Qasr Al-Azraq tidak lagi berada di tengah gurun seperti halnya Qasr Al-Corona dan Qusair Amro. Kini di sekitarnya adalah kota kecil yang menjadi lalu lintas menuju perbatasan Irak.